Bentar, gue nyalain dulu lampunya. Selamat datang di Opini Bola ID. Ini konten segmen baru namanya Alkisah. Isinya tentang ngebahas fakta unik dalam dunia sepak bola, mulai dari sejarah, big match, juga hal-hal yang patut untuk dibicarakan. Menarik juga. Minggu 7 Maret 2020 ada sebuah pertandingan yang sangat menarik yang patut kita tonton sebagai penikmat sepak bola, yaitu Manchester United versus Manchester City alias Derby Manchester. Di sini gue mau ceritain tentang awal rivalitas dari Manchester City juga Manchester United. Selengkapnya di Alkisah. Mungkin pembahasan ini cukup membosankan ya, karena terkait dengan sejarah. Tapi asal lo tahu, asal muasal dari pertikaian antara Manchester United dan juga Manchester City adalah karena Adolf Hitler dan juga Perang Dunia. Hah? Apa hubungannya? Oke. Jadi gini, 7 September 1940, pemimpin utama Nazi ya, siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler, memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi ke negara Inggris melalui angkatan udara yang dipimpin oleh Hermann Göring. Aksi ini dinamakan Battle of Britannia. Ya, dengan tujuan untuk menaklukkan dataran Eropa dengan Perang Dunia. Kalau sekarang raja-raja baru berusaha menaklukkan YouTube, mulai dari settingan-settingan, prank jadi gembel, seperti nggak jadi. Niat awalnya Adolf Hitler hanya melakukan sebuah gertakan dengan tidak menjatuhkan satu bom pun di wilayah Inggris. Tapi nih, karena kecerobohan Angkatan Udara Jerman, akhirnya ia menjatuhkan bom. Angkatan Udara Inggris pun tidak tinggal diam, dan dari sinilah perang dimulai. Tanpa pikir panjang, Hitler memutuskan untuk meneruskan perang. Ya, apalagi kalau bukan agar Inggris menyerah. Bahkan di dalam catatan buku sejarah, Basic Seven Cities Under Siege, diceritakan tidak kurang dari 300 pesawat Jerman. Lo bayangin, 300 pesawat Jerman mengebom Inggris setiap harinya, hingga menewaskan puluhan ribu orang, cuy. Lah, terus apa hubungannya dengan sepak bola? Hubungannya adalah peristiwa ini menghancurkan banyak pelabuhan di kota Inggris. Mulai dari Birmingham, Liverpool, Nottingham, Southampton, juga Manchester. Tak terkecuali nih, stadion utama milik kebanggaan Manchester United, apalagi kalau bukan Old Trafford. Lalu dengan kebaikan Manchester City, akhirnya ia mengizinkan kepada kubu Manchester United untuk menggunakan stadionnya yang ketika itu masih bernama Main Road untuk digunakan sebagai kandang Manchester United sambil menunggu Old Trafford selesai direnovasi, cuy. Ketika berbagi stadion, awalnya kedua Manchester ini tidak ada konflik dan masalah apapun. Bahkan Derby Manchester yang terjadi pada 1947 memiliki rekor tersendiri dengan dihadiri oleh 83.260 penonton, cuy. Lo bayangin tuh, 83.000 orang datang di stadion itu. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Tetapi konflik terjadi ketika uang sewa stadion dan juga pembagian hasil tiket penonton tidak diberikan oleh Manchester United kepada Manchester City. Ya, bisa dikatakan sudahlah numpang, nggak bayar sewa, nggak transparan lagi dengan pembagian hasil tiket. Ya, akhirnya pihak Manchester City mengusir Manchester United dari Stadion Main Road. Usai konflik panjang yang dialami kedua belah pihak, duo Manchester ini pun bisa dibilang terus saling menyerang, cuy. Mulai dari 1974, yaitu Dennis Law yang merupakan mantan pemain Manchester United yang membelot ke Manchester City mencetak gol di Derby Manchester. Dennis Law berusaha betul untuk tidak melakukan selebrasi, cuy. Tapi tidak dengan para fans Manchester City yang merayakan gol ini dengan berselebrasi turun ke stadion dan merayakan gol ini sampai pertandingan ini terpaksa harus dihentikan. Lalu di tahun 2001, ada konflik antara Roy Keane yang menamatkan karir Erling Haaland atau bokapnya Erling Haaland kalau lo tahu. Kaki bruta Roy Keane menyudahi karir profesional seorang Erling Haaland atau bapaknya Erling Haaland. Cedera parah sehingga harus berhenti menjadi pemain sepak bola, cuy. Dan yang tidak kalah penting yaitu ketika mantan manajer Manchester United yaitu Sir Alex Ferguson yang menyebut Manchester City adalah tetangga yang berisik. Kalimat tersebut dilontarkan lantaran Manchester City sebelum diambil alih oleh Sheikh Mansur merupakan tim yang ya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Tidak hanya dari kubu setan merah, kubu Manchester City pernah mengatakan bahwa Manchester United merupakan Manchester palsu dan juga klub pinggiran. Ya mungkin karena kalau dilihat dari geografisnya nih, Stadion Manchester United berada di pinggiran kota Manchester,
Sedangkan stadionnya Manchester City berada tepat di tengah-tengah kota Manchester. Tepatnya di tahun 2008, ketika dana beraroma minyak masuk ke kubu Manchester City, Sheikh Mansur menjadi inisiator yang membeli Manchester City dari tangan mantan Perdana Menteri Thailand, yaitu Thaksin Shinawatra, dengan harga 210 juta pound sterling, cuy. Ya, usai ambil alih yang begitu agresif, Manchester City perlahan-lahan merebut kekuasaan adidaya dari Manchester United. Kurang lebih sudah 13 tahun, tim berwarna biru langit ini merangsak ke papan atas Liga Inggris, cuy. Pundi-pundi prestasi pun sudah banyak mereka raih. Mulai dari 3 gelar IPL, 1 piala FA, 3 piala Liga Inggris, dan 1 Community Shield. Sementara tetangga mereka usai ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson pada tahun 2013, sampai saat ini masih mencari jati diri, cuy. Dan belum menemukan permainan terbaiknya. Ya, lo fans MU tahulah gimana struggle-nya tim ini. Jadi menurut gue, dalam hal apapun termasuk sepak bola nih, semuanya berjalan dengan dinamis. Kalau tim lo hari ini lagi di atas angin, lo silakan nikmati juga rayakan. Tapi kalau tim lo hari ini sedang di bawah, kasih support dan yakinlah tim lo nggak selamanya di bawah, cuy. Oke, sekian video ini. Kalau gue ada kurang nyebutin datanya, bisa lo tulis di kolom komen. Kita diskusi kayak biasa. Ya, namanya video pertama pasti banyak kurangnya. Oh ya, kalau ada tema pembahasan menarik bisa juga tulis di kolom komen. Siapa tahu gue bahas. Trims, jangan lupa subscribe.